Haleluya, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, dapat Elohim yang Kau sampaikan buat kami Tuhan, kami akan diberkati luar biasa. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami yakini dengan iman kami saat Kau berfirman buat kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Pada kesempatan yang indah pada Sabat siang hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kami hanya dapat berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang hadir pada saat siang hari ini ya Bapa. Sehingga ketika kami pulang kami mendapatkan shalom-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Pada tahun 2020 ini kita tidak mengira akan terjadi wabah virus COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia terkena saudara. Situasi seperti sekarang ini orang tidak lagi mau mendekat. Orang tidak mau lagi berkomunikasi. Semua takut saudara. Semua khawatir. Coba saudara lihat. Kantor-kantor tutup, mal-mal tutup, ruko-ruko tutup, jalanan sepi. Kemudian pemerintah menghimbau untuk kita tidak berkumpul terlalu banyak, untuk kita menjaga jarak, dan kita harus diam di rumah. Itu himbauan dari pemerintah. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan selalu memberi jawaban untuk kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menguatkan kita saudara. Karena jika saudara melihat di medsos, di WhatsApp, di grup, tiap saatnya, tiap detiknya, berita-beritanya selalu yang membuat kita menjadi takut saudara. Justru sekarang bukan COVID yang bikin kita sakit, tetapi justru sekarang yang bikin kita ketakutan itu berita-berita yang bisa menjadikan kita sakit saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul dalam perlindungan Bapak Yahweh. Dalam perlindungan Bapak Yahweh yang akan saya ambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 16. Saudara dengarkan ya, Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 16, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan tepatnya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sungguh dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab engkau ya Yahweh pelindunganku yang maha tinggi, telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular berbisa. Engkau akan menginjak-injak. Sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat
tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, Mazmur 91 ini saat ini menjadi apa, saudara? Saat ini menjadi tren, menjadi tenar, menjadi populer. Orang semua memakai Mazmur 91 ini. Nah, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 adalah Mazmur yang ditulis oleh siapa? Oleh Musa. Mazmur ini berbicara tentang perlindungan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel melakukan perjalanannya menuju tanah perjanjian. Tentu banyak rintangan-rintangan yang dihadapi oleh bangsa Israel di padang gurun itu. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, Musa percaya, Musa itu yakin bahwa ia itu ada di dalam perlindungan yang maha tinggi. Nah, ayat ini ditulis maha tinggi. Ini berbicara tentang Yahweh Elohim yang lebih besar dari semua ilah-ilah bangsa, saudara. Bagaimana kita mendapatkan perlindungan daripada Bapa Yahweh setiap harinya? Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Perlindungan dari Bapa Yahweh tidak secara otomatis kita terima, tetapi harus ada yang kita kerjakan, saudara. Yang pertama, saudara, menyerahkan diri kepada Yahweh. Menyerahkan diri kepada Yahweh ada di ayat 1 dan 2. Kita menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Kita mempercayai Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh lah yang memegang kendali kehidupan kita. Amin, saudara. Maka itu, saudaraku yang terkasih, di hari-hari yang menakutkan ini, baiknya kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan, lebih dari informasi-informasi yang kita terima di medsos, saudara. Biarlah dari situasi adanya virus COVID-19 yang melanda dunia ini, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada umatnya, saudara. Kita menyerahkan diri 100% kepada Bapa Yahweh. Jadikan Bapa Yahweh itu segalanya. Karena Bapa Yahweh itu tidak mau diduakan. Bapa Yahweh yang kita sembah itu Bapa Yahweh yang maha cemburu. Dia tidak mau diduakan. Sehingga kita dapat berkata, tempat perlindunganku dan kota bentengku Elohim yang aku percaya, yaitu Bapa Yahweh, saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara, bagaimana kita akan mendapat perlindungan daripada Bapa Yahweh? Mempercayai diri kepada Bapa Yahweh. Ayat 3 sampai 13. Saudaraku yang terkasih, ayat 3 sampai ayat yang ke-13 itu ternyata berisi janji penyertaan dan perlindungan daripada Bapa Yahweh. Semua janji Bapa Yahweh akan tergenapi di dalam kehidupan kita bagi kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus belajar bukan hanya percaya, tetapi kita mempercayai diri 100% kepada Bapa Yahweh, agar janji-janji Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita itu menjadi nyata, saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita mendapat perlindungan daripada Bapa Yahweh? Mengasihi Bapa Yahweh dan mengenal namanya. Mengasihi Bapa Yahweh dan mengenal namanya. Ayat 14 sampai yang ke-16. Saudara, di ayat 14, jika saudara membaca dari terbitan LAI, di situ ditulis, hatinya melekat kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Tetapi jika dalam terbitan ILT, ia mengasihi aku.
Nah, di sini Yahweh sendiri berbicara kepada pengikutnya yang setia karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh sendirilah yang berjanji untuk membantu mereka dalam masa kesukaran. Jadi saudaraku yang terkasih, rahasia untuk menerima perlindungan daripada Bapa Yahweh adalah tadi apa? Hatinya mengasihi. Hati yang melekat kepada Bapa Yahweh dan yang mengenal namanya. Saudara, jika bangsa Israel pasti tahu nama Tuhan yang disembahnya, yaitu siapa saudara? Yahweh. Nah, bagi umat Kristen masih banyak yang belum mengenal nama Tuhannya. Mungkin ada juga yang sudah mengetahuinya tapi tidak mau tahu, saudara. Bagaimana Bapa Yahweh menjadi tempat perlindungan jika orang Kristen sendiri tidak mengenal nama Tuhannya? Itu yang kita pertanyakan, saudara. Hosea 4 ayat yang ke-6. Di situ ditulis, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Saya lebih suka yang terbitan LAI. Umatku binasa karena tidak mengenal Yahweh. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Taurat Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Lebih tragis lagi, nama Bapa Yahweh ternyata diganti, saudara. Hosea 11 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan apa? Umatku betah membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namamu. Padahal firman Tuhan jelas dikatakan di dalam Mazmur 91 tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia telah mengenal namaku. Namanya siapa tadi? Yahweh, saudara. Saudaraku yang terkasih, ketika Tula melanda di Mesir, Yahweh memerintahkan kepada bangsa Israel di dalam Keluaran 11, Keluaran 12, bagaimana orang Israel itu harus mengambil langkah. Mereka itu harus tinggal di rumah, dan mereka harus menyembelih kawanan domba, kemudian melaburkannya pada abang pintu dan pada kedua tiangnya, sehingga ketika Tula melanda Mesir, rumah-rumah bangsa Israel terlindungi, saudara. Tidak kena dampaknya, saudara. Nah, sekarang wabah virus COVID-19 melanda Indonesia. Saya yakin dan saya percaya semua orang takut, semua orang khawatir. Tapi saudara perlu percaya bahwa apa yang Bapak Yahweh ucapkan tidak pernah gagal. Dia menjanjikan perlindungan untuk kita. Amin, saudara. Nah, pemerintah menghimbau untuk kita jaga jarak, diam di rumah, cuci tangan lebih banyak lagi, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Ini semua dengan maksud untuk memutuskan rantai wabah COVID-19 menyebar lebih luas lagi, saudara. Nah, kita percaya dari semua yang terjadi ada kuasa Bapak Yahweh, ada perlindungan Bapak Yahweh akan kita alami. Amin. Waktu kita berseru dalam nama Bapak Yahweh, di situ Bapak Yahweh menjawab kita tepat pada waktunya. Musa selain mengasihi Bapak Yahweh, Musa juga mengenal Bapak Yahweh, saudara. Karena itu, saudaraku yang terkasih, orang yang tidak mau mengenal nama Bapak Yahweh, dampaknya apa? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Kemudian ayat 23 dikatakan apa? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu.
nyala kamu daripadaku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Jadi saudaraku yang terkasih, sekalipun kita sudah bernubuat, kita sudah mengusir setan dalam nama Tuhan, tapi Tuhan ternyata tidak mengenal kita jika kita tidak mengenal namanya. Namanya siapa? Yahweh, saudara. Sebagai orang percaya, seharusnya tidak hanya dekat dengan Tuhan, tetapi kita harus mengasihi, kita harus melekat kepada Bapa Yahweh. Seperti istilahnya pokok anggur dengan rantingnya, saudara. Jadi benar-benar melekat, benar-benar menjadi satu. Berarti tidak ada jarak lagi antara kita dengan Bapa Yahweh. Kita dapat menikmati hadiratnya, memampukan kita untuk bertahan dalam situasi apapun juga, menjadikan kita setia dan taat, saudara. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, saudara. Bagaimana agar kita mendapat perlindungan daripada Bapa Yahweh? Berseru kepada Bapa Yahweh. Mazmur 91 ayat yang ke-15, saudara. Saat bangsa Israel tidak ada air, saat bangsa Israel tidak ada makanan, saat bangsa Israel tidak ada jalan keluar di padang gurun, apa yang mereka lakukan? Terutama Musa. Musa selalu berseru kepada Bapa Yahweh. Jadi saat kita berseru kepada Bapa Yahweh, saya percaya pasti Bapa Yahweh akan datang. Tapi saat hidup kita tidak benar, maka jangan harap Bapa Yahweh akan menjawab setiap seruan kita, saudara. Itu ada di Mika 3 ayat 4. Kemudian dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, di situ dikatakan apa? Carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui, panggillah dia selagi dia dekat. Doa saya pada siang hari ini, apabila saudara sedang mengalami ketakutan, apabila saudara sedang mengalami kecemasan, saudara mungkin akan berpikir bagaimana nih bulan-bulan ke depannya nih. Saya katakan, saudara pegang firman Tuhan. Saudara pegang janji Bapa Yahweh. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tidak pernah orang benar Tuhan tinggalkan. Bersama dengan Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Apapun masalah kita hari-hari ini, berserulah kepada Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh akan memberikan perlindungan. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, saudara. Bagaimana agar kita mendapat perlindungan kepada Bapa Yahweh? Berpaling kepada Bapa Yahweh. Berpaling kepada Bapa Yahweh. Ratapan 3 ayat yang ke-40, di situ dikatakan apa? Marilah kita mencari dan mencoba jalan-jalan kita dan berbalik kepada Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, kitab Ratapan ini adalah kitab yang mengisahkan kesedihan umat Bapa Yahweh, di mana kota kebanggaan mereka itu tidak semarak lagi. Ada banyak ungkapan kesedihan yang menggambarkan bahwa bangsa ini sangat menyayangkan peristiwa yang telah terjadi. Tetapi kemudian bangsa itu ada pertobatan dan ada langkah untuk berpaling kepada Bapa Yahweh. Nah, saudaraku yang terkasih, di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, mungkin kita mengeluh karena adanya virus COVID ini. Mungkin kita marah sama Bapa Yahweh. Apa sih semua maksudnya ini? Mari saudaraku yang terkasih, Bapa Yahweh ingin kita mengarahkan wajah kita kepada Bapa Yahweh. Kita berpaling kepada Bapa Yahweh. Kita meminta belas kasihan Bapa Yahweh. Kalau ada yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita terhadap Bapa Yahweh, saudara. 2 Tawari 7 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, jika aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan jika aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan jika aku mengirim penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajahku serta berbalik
dan jalan-jalannya yang jahat, dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudaraku yang saya kasihi, ambil waktu hari-hari ini untuk kita berpaling kepada Bapak Yahweh. Kita minta belas kasihan Bapak Yahweh. Saya percaya dalam wabah COVID-19 ini banyak orang yang menjerit, banyak orang yang menangis, banyak orang yang kehilangan harapan, banyak orang yang kehilangan kekuatan. Karena mereka ada mungkin keluarga yang meninggal, mungkin ada yang terkena COVID. Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika saudara belajar mencari Bapak Yahweh, ketika saudara belajar merendahkan diri, saya percaya hari-hari ini bangsa-bangsa akan dilawat Bapak Yahweh. Bangsa-bangsa akan mencari Bapak Yahweh. Akan terjadi pertobatan secara besar-besaran di seluruh bangsa di muka bumi ini, untuk menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Bapak Yahweh, saudara. Dengar saudaraku yang terkasih, di saat-saat seperti ini, mari datang sama Tuhan. Jangan keraskan hati saudara. Tinggalkan semua cara hidup saudara yang tidak berkenan. Ambil waktu, minta kemurahan Bapak Yahweh, minta pengampunan daripada Bapak Yahweh. Tiap kali bangsa Israel dalam masa-masa sulit, karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Bapak Yahweh, mereka mulai mengalami badai kesulitan yang berat, saudara. Tetapi ketika mereka mulai kembali kepada Bapak Yahweh, maka ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Itu yang kelima, saudara. Sekarang yang keenam, saudara. Bagaimana agar kita mendapat perlindungan Bapak Yahweh? Berserah kepada Bapak Yahweh. Berserah kepada Bapak Yahweh, itu hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Kita ini kan bentukan daripada Bapak Yahweh. Kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita sudah punya jaminan kekal. Jadi kita harus belajar menjalani hidup ini, menyerahkan penyerahan total kepada Bapak Yahweh, saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Selanjutnya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat, supaya dia meninggikan kamu pada waktunya. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan hidup, jangan putus asa, saudara. Penyertaan dan perlindungan Bapak Yahweh harus menjadi kesaksian yang nyata di dalam kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Dan kesaksian tersebut harus terjadi setiap kita belajar untuk apa? Menyerahkan diri kepada Bapak Yahweh, mengasihi Bapak Yahweh dan mengenal namanya, berseru kepada Bapak Yahweh, kemudian berpaling kepada Bapak Yahweh, maka perlindungan Bapak Yahweh ada di dalam setiap kita umat-umat orang percaya. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Lingkupiku. Lingkupiku. Dengan
Yeshua HaMashiach. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, dunia saat ini sedang digoncangkan dengan adanya virus COVID-19 ya Bapa. Secara manusia kami takut ya Bapa. Secara manusia kami khawatir ya Bapa. Tetapi secara roh kami percaya, kami anak-anak-Mu dalam pelindungan Engkau ya Bapa Yahweh. Engkau sendiri yang berjanji di dalam Mazmur 91 ini, Engkau akan menaungi kehidupan kami. Engkau akan meluputkan kami dari wabah virus COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Ruh HaKodes terus berbicara di dalam hati kami, sehingga iman kami tetap melekat kepada Engkau ya Bapa. Tutup bungkus kehidupan kami dengan pagar api dari sorga ya Bapa, sehingga ketika ada orang-orang yang ingin berbuat jahat tidak dapat menerobos masuk di dalam kehidupan kami ya Bapa, karena kami ada di dalam pelindungan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau sudah berbicara kepada kami pada siang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih untuk Priscilla Juanita yang sudah memberkati kita di Sahabat Shalom. Kiranya Dabar Elohim atau firman Yahweh hari ini memberkati saudara dan saya. Dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya sama-sama kita akan angkat pujian, nyanyi Mazmur bagi Dia. Nyanyi Mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Pujilah Elohim Israel, soraklah seluruh bumi bagi pencipta Allah. Yahweh Sebaot namanya, Yahweh Sebaot namanya. Dia turun ke bumi, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yeshua HaMashiach, Rohnya ada di sini, ku rasakan kasih-Nya mengurapi aku, berikan sukacita. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta Allah. Yahweh Sebaot namanya, Yahweh Sebaot namanya, Yahweh Sebaot namanya, Yahweh Sebaot namanya, Yahweh Sebaot namanya. Dia Yeshua HaMashiach. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat sore yang indah ini, karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu mengagumkan dan begitu memberi kekuatan dan kehidupan bagi setiap kami dan kepercayaan kami kepada Engkau Bapa Yahweh. Maka kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Pakailah hamba-Mu Ibu Priscilla, dimanapun mereka berada, biarlah Engkau sendiri Bapa yang akan terus memakai mereka supaya boleh memenangkan jiwa-jiwa. Maka kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan yang begitu indah dan begitu menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Maka kami hanya bisa berserah kepada Engkau Bapa. Bapa, kami bersyukur juga pada sore yang indah ini, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Namun kami hanya boleh tetap berharap kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam keadaan dunia ini yang semakin menakutkan, namun kami tetap akan pegang janji-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini. Karena Engkau sendiri Bapa senantiasa yang memperhatikan dan memperdulikan akan setiap umat-umat-Mu. Maka kami hanya bisa berserah kepada Engkau. Maka kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini Bapa.
yang sedang mengalami dalam keadaan menakutkan dan menegangkan karena ada virus corona ini Bapa. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan campur tangan, dan Engkau sendiri Bapa yang akan memusnahkan segala penyakit ini. Kami pegang janji-Mu Bapa. Maka kami serahkan segala sesuatunya itu di tangan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang akan tolong dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah, yaitu tingkat RT. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang senantiasa akan memberi petunjuk kepada setiap umat-umat-Mu yang mau bersandar kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau sendiri kami serahkan kepada Engkau Bapa, untuk Bapak Jokowi. Bila mereka memutuskan segala perkara, segala sesuatu, berilah mereka hikmat akal budi supaya negara kami tetap damai. Maka kami serahkan semuanya itu. Kami tidak akan gentar dengan segala penyakit, karena kami tahu bahwa janji-Mu iya dan amin. Maka kami serahkan segala perkara itu di tangan Engkau. Kami berdoa juga untuk kiri kanan kami, tetangga kami, lingkungan tempat peribadatan ini. Kami hanya serahkan kepada Engkau Bapa, karena kami manusia kasihnya terbatas, namun bagi Engkau tidak ada yang terbatas. Kami serahkan juga untuk Ibu Gembala yang mereka rela berkorban untuk membentuk sebagai hamba di tempat ini. Biarlah mereka pakai dengan leluasa supaya bisa memberi penjelasan kepada setiap umat-umat-Mu. Juga pakai hikmat akal budi yang daripada Engkau, supaya setiap orang yang mendengar pembicaraan mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat. Kami serahkan juga untuk keluarganya, dan suami, istri dan anak, suami dan anak-anaknya, kami serahkan semuanya itu ke tangan Engkau Bapa. Bapa, terima kasih dan terima kasih Bapa, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Kami serahkan juga semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau. Begitu juga Bapa, dalam setiap kehidupan kami serahkan juga kepada Engkau. Biarlah kami tetap memandang akan kasih Engkau Bapa, karena kami tahu memang kita kalau melihat keadaan dunia ini kami takut, namun kami yakin kami hanya bisa pegang janji-Mu. Kami hanya bisa pegang Engkau, bahwa Engkau, firman yang barusan kami dengar, Engkau sebagai pelindung kami, dan Engkau sebagai naungan kehidupan kami. Kami hanya bisa bersandar kepada Engkau. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Bapak, kiranya doa kami yang kurang sempurna ini, biarlah Engkau sendiri Bapak Yahweh yang akan menyempurnakan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau pada sore yang indah ini sudah mendengarkan doa-doa kami yang kurang sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, ibadah telah selesai, kita akan menerima doa berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih dari Yeshua HaMasiah dan persekutuan Ruach HaKodes kiranya menyertai engkau sampai Yeshua datang kembali. Dalam nama Yeshua mari kita yang percaya katakan amin. Afito daraba.
Bapak Yahweh memberkati.